Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar almarhum Bapak Rustam Tinggi bin Latinggi, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang kami hormati hadirin wal hadirat, para jamaah, tokoh masyarakat yang hadir pada malam yang kedua ini. Insyaallah pada malam hari ini kita berkirim doa yang fadilah dan pahalanya kita sampaikan kepada almarhum Bapak Rustam Tinggi bin Latinggi yang kemarin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala dosa-dosanya diampuni dan ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah kita bertakziah dengan membaca suratul Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan nanti dilanjutkan sedikit nasihat atau tausiah dan tutup dengan doa. Mari kita awali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dan bersyahadat memperbaiki keislaman kita untuk biar kita mendapatkan fadilah dan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan 'abdil zalimi wa yamliku li nafsihi dharra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusyura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli bait. Summa ila hadratil khulafaur rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiyatan ila ruhi almarhum Bapak Rustam Tinggi bin Latinggi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara qarratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa khasir. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا
في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماوات والأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يخرجكم من دون الرحمن إن الكافرين إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه ويرجو في عتوه ونفور أفمن يمشي كبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Kalau orang laki-laki ditinggalkan istrinya, menangis itu paling 1 hari, paling banter 1 minggu. Setelah 1 bulan sudah menangisnya hilang dan bahkan mulai bisik-bisik sama teman, adakah dan lain sebagainya. Begitulah memang manusiawi, terutama memang keluarga dari semua itu akan pulang dan tidak lagi terpikirkan olehnya bahwa bapak kami, ibu kami sudah meninggal di alam kubur. Begitu juga dengan hartanya akan kembali kepada rumah atau ke pemiliknya yang masih hidup, kepada ahli warisnya, kepada istrinya, kepada suaminya dan lain sebagainya. Hanya satu yang akan menemani dan menghibur di alam kubur itu adalah amal ibadah kita. Oleh karenanya pertanyaannya, sudah apa yang kita perbuat? Sudah banyakkah amal ibadah yang kita kumpulkan? Padahal itu yang akan menjadi teman, yang akan menemani, yang akan menghibur ketika nanti kita di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Ada waiting list juga di sana, Pak. Ada nunggu jadwal untuk nanti sampai melewati dihisab dan lain sebagainya itu. Oleh karenanya, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hidup, dan gunakanlah kesempatan itu untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling besar dan tidak ada yang membandingi berapapun harganya adalah kehidupan. Kita bisa seperti ini, Pak. Kita bisa terhormat, kita masih dihormati orang karena masih hidup. Tampan kita, cantik kita, itu karena masih hidup. Kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya tidak ada harganya. Sudah tidak ada harganya lagi. Makanya kalau lagunya Roma Irama, secepatnya jasad dipendam, gitu. Karena sudah tidak ada harganya lagi, hanya bangkai. Oleh karenanya kesempatan ini mari kita gunakan betul-betul, kita muhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita ini, bahwa yang hanya menemani kita, yang hanya bisa menyelamatkan kita, yang hanya bisa menghibur kita ketika kita di alam barzakh nanti adalah amal ibadah kita. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah
sudah orang meninggal, putus. Demikian juga disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ketika anak Adam meninggal, semuanya telah putus kecuali illa min salasin, 3 perkara. Yang pertama, au shadaqatun jariyah. Yang kedua, yang al-ilmu yantafa'ullah. Dan yang ketiga adalah awaladun sholih. Hanya 3 itu yang kita ketika orang meninggal itu sudah putus. Makanya itu sudah putus, artinya putus itu aktivitas dunia itu sudah tidak bisa lagi. Sudah juga tidak bisa ketika sudah di tenggorokan, nafas kita di tenggorokan, taubat kita ditutup, dan kita sudah tidak bisa mengumpulkan pundi-pundi amaliyah ibadah kita lagi. Sudah habis kontrak kita. Ketika itu maka hanya 3 perkara yang akan dapat menolong kita selama ada di alam barzakh. Yang pertama, au-shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah kita. Sedekah jariyah itu yang bagaimana? Sedekah jariyah itu yang mengalir, yang berkesinambungan, yang membawa kemanfaatan terus-menerus bagi yang kita sedekahi. Seperti di masjid, di musola, atau bahkan untuk jalan-jalan dan di lingkungan yang memang dimanfaatkan oleh orang lain dan kita niatkan untuk bersedekah, itu selama apa yang kita perbuat itu masih bermanfaat bagi orang lain, itu akan terus mengalir pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dipikir kita ngecor jalan itu tidak ada pahalanya. Justru akan lebih bermanfaat kepada orang lain. Itu juga mempunyai nilai sedekah jariyah. Yang terpenting sedekah bukan untuk kemaksiatan, bukan untuk kemudharatan, akan tapi sedekah untuk kemaslahatan, untuk mengembirakan umat, untuk mengembirakan sesama, untuk memberikan kemaslahatan. Maka itu mari kita galakkan dan mari kita upayakan untuk bagaimana agar supaya kita nanti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab kita bersedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmu yantafa'ullah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kayak adik-adikku ini, adik-adik Umat, tuntutlah ilmu betul-betul, nantinya ilmu itu akan bisa dimanfaatkan ketika engkau semua nanti berada di masyarakat. Apa yang engkau miliki, apa engkau yang kedapat, semuanya itu sampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walau cuma 1 ayat untuk kebaikan-kebaikan. Jangan ragu, nanti ketika kamu semua belajar Al-Quran dengan penuh kesungguhan, mulai dari nahwu sorotnya, tajwidnya, semuanya dipelajari, dan itu nanti akan disampaikan kepada generasi di bawahmu atau generasi di atasmu nanti. Itu bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Sesungguhnya orang yang baik itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, akan tapi bagaimana orang itu bisa bermanfaat bagi orang lain dalam semua aspek. Dalam semua aspek. Kalaupun Anda mempunyai ilmu sebanyak mungkin akan tapi tidak mau memberikan kepada orang lain, itu juga kurang baik. Karena ilmu itu ketika disampaikan kepada orang lain, maka niscaya itu ilmu itu akan berkembang, dan berkembang, sehingga itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat.
seperti halnya kalian semua, adik-adikku yang dari Umar ini mengatakan, berikanlah ya Allah rizki yang barokah. Barokah itu tidak tentu harus banyak, akan tetapi sedikit pun ketika kita ikhlas menerima rezeki dari Allah dan kita nikmati penuh dengan kesyukuran kepada Allah, insya Allah itu bagian daripada rezeki yang barokah. Kalaupun banyaknya minta ampun, tapi kalau memang kita tidak bisa menikmati, mensyukuri akan nikmat Allah itu, niscaya itu akan bukan membawa keberkahan, akan tetapi membawa kepada kesengsaraan, kemudorotan dan lain sebagainya. Oleh karenanya yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan yang punya yang ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita sampaikan. Dan Rasulullah SAW bersabda itu, balighu anni walau ayat. Jangan sungkan-sungkan walaupun cuma bisa satu ayat. Ya, bisa satu ayat sampai menyampaikan mungkin qul huwallahu ahad, itu diartikan terus disampaikan, apalagi kalau sampai mempelajari tafsirnya, sampaikan itu yang hanya bisa itu. Kalau memang itu nanti dilakukan oleh yang disampaikan, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau punya ilmu jangan disimpan aja. Ya kalau ilmu pamungkas sampai simpan. Tapi kalau ilmu agama, ilmu pengetahuan yang sifatnya umum, sampaikan kepada ummah. Yang ketiga dan yang terakhir adalah soleh awaladun soleh. Jadi anak yang soleh. Yang dimaksud anak soleh itu bagaimana? Sebetulnya harapan kita, Pak. Saya itu mungkin dalam 1 bulan yang lalu sempat tafakkur, ya ini untuk kebaikan aja, bukan apa. Sempat tafakkur, ya Allah, apa mungkin saya itu sempat iri ya kepada orang-orang tua yang sudah atau yang sepuh. Ternyata kalau mati duluan tuh enak. Mati duluan tuh enak karena banyak yang mendoakan. Iya. Sehingga kadang-kadang itu saya berpikir, ya Allah, alhamdulillah ketika orang tua saya sudah meninggal, saya masih bisa mendoakan. Saudara-saudaranya masih bisa mendoakan. Karena seorang mayit minta tolong dan lain sebagainya. Tahu sendirilah kalau bagaimana di laut lepas tanpa ada perahu, tidak ada pengaman dan lain sebagainya, pasti kita akan tenggelam. Itu di kitab Fathul Bari disebutkan seperti itu. Oleh karenanya, apa yang bisa menolong daripada orang tua kita minta tolong, saudara kita minta tolong, itu hanyalah mengharap doa daripada anak soleh. Jadi oleh karenanya, ketika ada orang tua kita, saudara kita, dan diriwayatkan di dalam yang lain bahwa orang tua yang sudah meninggal itu kalau hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, adalah hari penghulu daripada pemimpinnya hari. Sehingga ketika hari Jumat itu para jenazah atau para mayat itu seperti diibaratkan seorang pengemis. Seorang pengemis itu pasti kalau hari Jumat itu kebanyakan di mana? Kebanyakan itu di depan masjid untuk mengharap pemberian daripada jamaah yang pulang dari masjid. Kalau di masjid-masjid besar kan begitu, di depannya itu banyak masjid. Diibaratkan seperti itulah. Nah, ketika itu ada yang tanya, wahai fulan, kenapa engkau tidak mau antri ke tempat itu untuk mencari berkah dari atau doa dari orang lain? Kata fulan ini mengatakan, alhamdulillah, saya duduk di sini saja. Karena setiap waktu, setiap hari saya sudah menerima doa dari anak dan cucuku. Subhanallah, Pak. Jadi cukup duduk di tempat seperti Pak Haji Sudiarto ini sudah mengalir dikirimi doa dari anak dan cucunya. Jadi nggak usah perlu lari ke tempat atau masjid untuk mencari
mengais daripada doa itu. Karena Di dalam hari Jumat itu pasti di situ itu akan ada yang namanya minal muslimina wal muslimin. hanya yang didapat itu minal muslimina wal muslimat. Pasti di dalam doa Allahumma fir Lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina. wal muslimin. Itu akan semua mendapatkan daripada yang didoakan di setiap masjid itu. Tapi ketika memang Mempunyai anak soleh, maka nggak usah perlu antri di depan masjid, cukup duduk di singgasananya menerima menerima manfaat daripada doa yang disampaikan oleh waladun. oleh karenanya harapan Kita itu Pak sebetulnya hanya terletak di pada keluarga kita, nasab kita, terutama anak-anak kita. Oleh karenanya kewajiban orang tua untuk selalu mendidik kita, mendidik anak kita untuk agar supaya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan itu semua dapat kita lakukan dan mudah-mudahan kita Semua semua nantinya mendapat mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu diampuni wa ta'ala. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, iswalana ya Rasulullah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal faraj wa ilaikal mustafa wa antal musta'an wa ilaikal balagh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat, jami'al hajat, jami'al hajat wa tuqaddilana biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu khususan ila ruhi almarhum Bapak Ustaz Tinggi bin Latinggi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Amin. ولا تجعلنا في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد. اللهم استر لأمة سيدنا محمد. اللهم استر لأمة سيدنا محمد. اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا يا الله وبركة في رزقنا يا الله وبركة في رزقنا يا الله. Amin. وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna